Di video kali ini aku mau full cerita, jadi aku nggak bahas informasi apa-apa dulu, hanya sekedar sharing atau cerita santai aja, dan berusaha atau berharap juga ya dapat memberikan semangat bagi kalian. Khususnya buat teman-teman yang mungkin udah berjuang mati-matian sekuat tenaga kalian ya pada seleksi CPNS kemarin, tapi ujung-ujungnya malah TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kalian nggak TMS atau kalian ngerasa video ini nggak penting ya di detik awal ini, ya kalian silahkan bisa skip aja. Oke, di seleksi CPNS kemarin itu ada banyak banget ya kasus atau kejadian gitu yang memang TMS secara masal-masalan gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Kak TMS, jadi TMS itu kasarannya ya tidak memenuhi syarat atau ya istilahnya mudahnya itu kalian dianggap gugur dan nggak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Oke lah, kalau seandainya gugur itu di tahap awal ya, tapi kalau gugur di tahap akhir gitu ya, apalagi tinggal selangkah lagi nih gitu untuk lolos CPNS, ya itu kan kayak nyesek banget kan rasanya. Karena kejadian ini ada banyak banget peserta yang aku baca di kolom komentar pada salah satu instansi gitu ya, yang menyebarkan ujaran kebencian, dan ini menurut aku menarik untuk dibahas. Tapi yang di video kali ini aku mau sampaikan ke teman-teman adalah TMS itu bukanlah selamanya hal yang buruk. Kenapa demikian? Oke, di sini aku mau ngajak kalian sedikit untuk kita berfilosofi. Cih, udah kayak filsuf-filsuf gitu nggak? Nggak ya teman-teman, jadi di sini kita ringan-ringan aja. Jadi aku pernah baca ya, salah satu buku filosofi teras, dan ini sebenarnya buku udah banyak banget yang review gitu. Nah, di buku itu ada salah satu kutipan atau pandangan dari pujangga Inggris yang menurut aku agak relate ya untuk kehidupan sehari-hari, yaitu William Shakespeare. Nah, mungkin kalau aku salah sebut nama, tolong maklumi ya teman-teman. Dia itu bilang, "There is nothing either good or bad, but thinking makes it so." Yang artinya, tidak ada hal yang baik atau buruk. Pikiran kita lah yang menjadikan sesuatu itu baik atau buruk. Sama halnya kalau kalian ada di posisi sekarang, ya misalkan TMS, itu pasti banget kita akan berpikir bahwa TMS sesuatu hal yang buruk. Siapa sih yang mau kalau dirinya dia itu gagal? Ya, aku pun ya kalau pribadi juga mungkin memiliki pandangan yang sama. Jadi kalau kita balik lagi ya ke pandangan William Shakespeare, kan dia itu bilang kalau nggak ada sesuatu yang baik atau buruk. Kalau kalian mengalami TMS, itu sebenarnya bukan TMS yang buruk, tapi itu persepsi atau pikiran kalian aja yang menyatakan bahwa TMS itu adalah sesuatu hal yang buruk. Nah, pandangan dari William Shakespeare ini juga sebenarnya nggak hanya bisa diimplementasikan ketika kalian TMS saja. Nah, contohnya ya, kalau di kehidupan sehari-hari ada kasus kemalingan. Apakah kasus kemalingan itu selamanya bisa dibilang hal yang buruk? Ya, kalau secara sekilas oke, itu hal yang buruk kan, musibah. Siapa sih yang suka sama musibah? Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi dari sudut pandang yang berbeda, sebenarnya kemalingan itu bukan selamanya hal yang buruk. Oke, kalau kita berpikir dari sudut pandang si pemilik rumah ya, yang kemalingan, pasti itu adalah musibah karena barang yang dia punya itu kan dicuri ya, diambil. Tapi kalau kita berpikir dari sudut pandang pencuri, itu kan hal yang baik buat dia ya, karena dia dapetin barang yang dia mau dan dia bisa dapat uang karena menjual barang itu. Nah, sebenarnya ini bisa kita lihat juga tentang selera ya. Di masalah selera, ada yang bilang warna merah itu bagus, ada yang enggak. Begitu juga makanan, ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita balik lagi ke TMS tadi ya, kasus yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu kan kejadian yang benar-benar di luar kontrol kita. Oke, kita bisa nih untuk bersiap sebaik mungkin ya, latihan olahraga, medical check up. Tapi untuk hasil akhir finalnya kan itu bukan di tangan kita. Nah, itu yang aku bilang, sebenarnya TMS ini ada di luar kendali kita, teman-teman. Dan apapun ya yang terjadi di luar kontrol kita, ya di luar kendali kita, ya sangat sulit untuk
terjadi sesuai apa yang kita mau. Seperti yang aku bilang tadi, aku juga kan sempat ngelihat ya ada banyak banget peserta gitu yang memang menyebarkan ujaran kebencian ya di media sosial karena memang dia itu TMS. Tapi kalau kita lihat lagi apakah upaya yang mereka lakukan menyebarkan ujaran kebencian itu akan merubah hasil akhirnya? Ya enggak kan. Jadi rugi gitu kalau kita melakukan hal seperti itu. Karena semuanya kan udah terjadi begitu aja dan itu nggak bisa kita rubah. Tapi yang sebenarnya bisa kita rubah itu adalah mindset atau pola pikir kita terhadap situasi yang terjadi terhadap TMS itu. Karena yang sebenarnya membuat TMS menjadi buruk itu ya diri kita, pemikiran kita. Mungkin kalau kalian ada yang nonton video ini terus berpikir gitu ya, ah lu mah enak udah lolos PNS ngomong kayak gitu mah gampang. Enggak ya teman-teman. Setiap orang itu pasti punya masalahnya sendiri. Aku ya sebelum lolos PNS juga punya masalah gitu ketika aku gagal SKD 2 kali saat itu. Aku di sini nggak mau bahas kegagalanku itu ya, tapi yang aku takutkan di sini adalah ketika teman-teman dinyatakan TMS itu nggak mau coba lagi. Ya, kalau kita lihat rata-rata orang Indonesia kan banyak banget ya yang punya pemikiran fixed mindset. Jadi kalau sudah sekali TMS ya mereka itu bakal beranggapan bahwa aku akan TMS terus gitu. Begitu juga kalau aku gagal di sini, aku gagal terus. Nah, itu yang bahaya ya buat teman-teman semua. Terus belum lagi ya, banyak yang bilang kalau jadi PNS itu harus ada ordal lah ya, harus punya modal besar. Itu banyak banget juga yang mengatakan seperti itu. Ya, aku paham kenapa kalian bisa berkata seperti itu dan menuliskan hal semacam itu. Mungkin karena memang kalian lihat pemberitaan sana-sini, atau mungkin itu jadi salah satu cara atau upaya teman-teman untuk menutupi kegagalan yang kalian alami gitu ya. Sehingga ya kalian berkata bahwa jadi PNS harus punya modal, harus ada orang dalam, padahal sebenarnya kan nggak seperti itu. Aku paham banget kenapa sih kalian itu berani sampai menyebarkan ujaran kebencian di media sosial ya. Karena memang banyak juga yang peserta itu TMS tapi tidak diberitahu alasan secara spesifik TMS di bagian mana. Jadi kesannya itu kayak bingung gitu loh. Terus aku harus apa dong Kak selanjutnya? Karena itu jadi keputusan panitia ya. Mungkin memang ada beberapa alasan yang buat panitia itu tidak bisa memberikan alasan secara rinci kepada masing-masing peserta. Mungkin karena memang peserta yang terlalu banyak atau ada alasan lainnya. Tapi aku mau kasih tahu teman-teman ya pandangan dari filsuf yang menurut aku menarik, yaitu Marcus Aurelius yang mengatakan bahwa the obstacle is the way, atau halangan adalah sebuah jalan. Jadi kalau kalian menerapkan ya prinsip dari Marcus Aurelius, jika kalian menganggap TMS dan permasalahan di baliknya, kebingungan kalian terhadap alasan TMS itu menjadi sebuah halangan untuk kalian, maka cobalah ubah halangan itu menjadi sebuah jalan. Caranya gimana Kak? Dengan mengatur pikiran kita atau mindset. Ini adalah hal yang gampang untuk aku ucapkan, tapi jujur teman-teman sulit banget untuk dipraktekkan, untuk dilakukan. Kalau kalian tidak mau mencoba untuk memulainya. Daripada kalian itu berpikir TMS itu adalah hal yang buruk gitu ya. Lebih baik jadikan TMS itu sebagai batu loncatan untuk kalian itu bisa antisipasi nih ketika ingin daftar CPNS atau mungkin daftar kerja ya, untuk hati-hati lagi. Ada juga kisah yang menarik dari Steve Jobs. Aku rasa kalian pasti tahu siapa itu Steve Jobs ya, apalagi yang pengguna Apple harus tahu ya. Jadi kan Steve Jobs ini dia pendiri Apple ya. Dia itu pernah dipecat dari perusahaan miliknya sendiri. Aku rasa kalian udah tahu kisahnya ini ya. Ya kan lucu aja ya, kita yang pendiri, kita yang punya, tapi kita yang dipecat gitu. Kalau aku pribadi sih udah stres banget ya dipecat sama perusahaan yang aku bangun gitu. Nah tapi uniknya Steve Jobs ini tuh justru malah
berpikir kalau pemecatan dirinya dia itu adalah kesempatan untuk buat dia itu punya ruang ya, punya kesempatan yang lebih sehingga bisa berinovasi lebih gitu ya dari perusahaan Apple sebelumnya yang dia punya. Karena inovasinya dia, akhirnya Apple itu bisa balik lagi nih ke Steve Jobs. Yuk, di sini aku mau ngajak kalian semua yang TMS untuk terus mencoba, terus aja kita berusaha melakukan hal yang bisa kita lakukan. Walaupun sekarang TMS, ya kita nggak tahu ya, siapa tahu kesempatan di tahun depan itu adalah rezeki kalian. Atau mungkin kalau bukan di PNS, ya kalian bisa daftar di tempat lain gitu, yang memang kalian inginkan dan sesuai dengan passion kalian. Berusaha kendalikan pikiran kalian ya, walaupun itu sangat sulit, tapi kalau kalian berpikir kalian bisa, maka aku rasa kalian pasti bisa. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.